Halo, selamat siang, selamat malam, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sifatul Farizi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kolaborasi dan manajemen proyek serta membuat tutorial manajemen proyek menggunakan tools Trello. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan kolaborasi. Apa sih kolaborasi? Kolaborasi adalah proses kerja sama antara anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Sementara manajemen proyek adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan proyek. Keduanya harus bekerja sama dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal dalam suatu proyek. Jadi, kolaborasi dan manajemen proyek itu adalah dua hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan suatu proyek. Nah, teman-teman sudah mengerti kan apa itu kolaborasi dan manajemen proyek itu saling berkaitan. Nah, sekarang saya akan mencoba salah satu tools manajemen proyek yaitu bernama Trello. Apa sih Trello? Trello ini mempermudah kita dalam memanage sebuah proyek supaya lebih efektif, efisien, dan lebih mempermudah kita gitu kan dalam membuat proyek lah intinya gitu. Oke, sekarang ini adalah tutorial. Nah, check it out. Kita langsung saja memulai tutorialnya. Oke, kita yang pertama-tama mungkin ya menggunakan tools Trello. Mungkin kawan-kawan terlebih dahulu login ke website Trello. Setelah login ke website Trello, tampilan awalnya akan seperti ini. Oke, yang pertama-tama mungkin kita akan create new word. Oke, mungkin di sini ada title tuh kita membuat project apa, misalkan project website online, misalkan membuat website online, toko online misalkan ya, tutorial ini ya. Nah, di sini ada tampilan availability, yaitu ada workshop, ada private, dan ada public. Kalau private ini untuk yang member saja yang kita invite, terus ini all members kita ya kan yang akan mengedit, akan membuat ini. Oke, sudah gini kita create. Nah, setelah tadi create, tampilannya akan seperti ini. Ya, ini tuh tampilan Kanban board. Oke. Nah, di sini ada ya, misalkan apa yang kita itu yang mau dikerjakan gitu di website toko online ini. Yaitu pencet add card, terus misalkan membuat home page. Udah, enter. Terus misalkan membuat register register page, terus membuat login page misalkan saja ya. Terus misalkan di sini masih banyak lagi, tinggal kita tambah, misalkan setelah login tuh tampilannya kayak gimana gitu ya kan. Mungkin ini cukup 3 saja dulu. Nah, setelah itu setelah membuat ini kayak mau membuat homepage, misalkan register page, login page, terus kita mungkin bisa ditambahkan lagi oleh teman-teman gitu apa ya. Tapi ini sebagai contohnya aja, kita membuat homepage. Setelah itu pencet homepage. Nah, kita tambahin deskripsinya itu apa, misalkan membuat tampilan homepage. Terus detailnya itu ada apa, misalkan membuat tombol login, terus membuat tombol kebalik ya. Misalkan ya di sini membuat tombol regis.
register. Di sini membuat tombol login. Nah, udah itu kita save. Nah, deskripsinya itu membuat tampilan homepage, terus detailnya ada membuat tombol regis dan membuat tombol login. Oke, terus di tampilan sebelah kanan yaitu ada kita bisa mengimpit ya kan member yang mau kita kerjakan gitu kan, impit. Terus di sini ada label. Label itu untuk kayak mempermudah gitu kan. Ini tuh dikerjainnya oleh siapa dan yang ini tuh oleh siapa. Misalkan di sini ya yang warna hijau ini untuk back end developer. Terus yang warna kuning ini untuk front end developer misalkan ya. Nah, misalkan ini tuh yang dibuatnya ya. Oke. Setelah ini label. Oke, setelah label itu ada checklist. Checklist ini untuk apa gitu? Yang tadi, misalkan membuat tampilan homepage ya, membuat tampilan homepage atau tampilan web itu kan tampilan awal ini. Terus di sini tuh ada kita membuat tombol regis ya, tombol regis. Nah, terus ada tombol login. Nah, ya kalau udah kita ini. Nah, kan sudah kita membuat checklistnya itu membuat tampilan homepage yang di dalamnya ada tombol regis dan tombol login. Itu kodaan checklist. Dan sekarang ada date itu buat tanggal kapan sih kita harus selesainya tuh, tanggal berapa, misalkan seminggu segini lah misalkan. Itu harus udah selesai gitu, tanggal 16 tuh harus udah selesai gitu misalkan. Sudah itu di sini ada tambah ini untuk itu ada cover ya kan, cover ini untuk covernya gitu buat tampilannya doang. Nah misalkan ya udah segini doang ya tampilan ini. Misalkan kita udah membuat tombol login, oke, kita checklist. Terus udah membuat tombol regis ya, tadi udah tombol kita checklist, membuat tombol login kita checklist. Nah, commitnya apa gitu kan, misalkan hari ini misalkan membuat register ya kan hari yang ini. Oke, kita checklist semuanya udah kan. Udah, setelah itu nah kayak ini ya kan, yang mau dibuat apa, yang mau dibuat itu ada homepage, terus ada regis page dan login page. Nah setelah itu kita kan ini udah membuat nih, terus ini tuh mau sedang dikerjakan gitu kan oleh kita, itu sedang dikerjakan, ini pindahkan ke doing nih. Nah itu sedang dikerjakan ya kan oleh kawan-kawan kita atau kita yang mengerjakan kan. Misal kita udah mengerjakan ya, tadi ya kan udah ini tombolnya udah dikerjakan, kita pindah ke done. Nah ini tuh udah selesai, jadinya tampilan home page itu udah selesai ya kan. Terus seperti itu seterusnya, seperti apa, tambahin lagi apa ini bagian ini, mungkin mencantumkan di register ini, mencantumkan email atau membuat kata sandi ya. Setelah selesai setelah lagi dikerjakan ya dipindah. Setelah selesai mengerjakan register ini kita pindahkan ke done. Sama tombol login juga misalkan sedang dikerjakan, terus sudah dikerjakan, kita udah selesai pindahkan ke sini supaya done ya. Mungkin itu saja ya tutorial dari saya. Terima kasih, semoga dapat dimengerti ya kan, dan semoga dapat dimengerti, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.